Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang soleh dan soleha, hari ini kita kembali lagi belajar sejarah kebudayaan Islam. Dan adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sebelum masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan pada tahun 571 Masehi atau 2 tahun setelah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Pada masa kecilnya, ia diberi nama Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam, namanya diubah menjadi Abdullah oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, nama lengkapnya menjadi Abdullah bin Abi Quhafah At-Taimi. Kedua orang tuanya berasal dari suku Taim. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad SAW karena ia adalah orang yang paling cepat masuk Islam. Dalam bahasa Arab, bakar berarti segera. Abu Bakar memeluk Islam dengan segera setelah diajak oleh Nabi Muhammad SAW tanpa berpikir panjang. Adapun gelar As-Siddiq diberikan karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa, terutama peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam bahasa Arab, kata As-Siddiq berarti amat membenarkan. Pada masa kecil, Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai anak yang baik, sabar, jujur, dan lemah lembut. Ia bersahabat dengan Nabi Muhammad SAW sejak keduanya masih remaja. Ketika berusia dewasa, ia mulai mencari nafkah dengan jalan berdagang. Ia dikenal jujur dan dapat dipercaya dalam menjalankan usaha dagangnya. Abu Bakar As-Siddiq juga dikenal mahir dalam ilmu nasab. Ilmu nasab adalah pengetahuan mengenai silsilah keturunan. Bagian B, berjuang dalam Islam. Setelah masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq mencurahkan waktunya untuk memperjuangkan Islam. Ia tidak segan-segan menyedekahkan hartanya untuk kepentingan dakwah. Ia juga turut menyebarkan ajaran Islam kepada sahabat-sahabatnya. Abu Bakar As-Siddiq berhasil mengajak sahabatnya memeluk Islam. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan Zubair bin Awam. Hubungan Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar semakin erat setelah Nabi Muhammad SAW memperistrikan Aisyah, putri Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Ia selalu memberi dorongan, semangat, dan membela beliau pada masa perjuangan Islam. Dalam suatu riwayat diceritakan, Nabi Muhammad SAW sedang khusyuk melaksanakan sholat di Masjidil Haram. Tiba-tiba datanglah Uqbah bin Mu'id. Ia langsung mencekik Nabi Muhammad SAW yang sedang bersujud. Keadaan itu sangat membahayakan Nabi Muhammad SAW. Secara kebetulan Abu Bakar As-Siddiq datang. Ia segera menolong Nabi Muhammad SAW dan mengusir Uqbah bin Mu'id. Akibatnya keduanya berkelahi. Dalam perkelahian itu Abu Bakar As-Siddiq mendapat luka-luka. Perjuangan Abu Bakar As-Siddiq yang lain adalah menemani Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ia adalah satu-satunya sahabat yang menemani Nabi Muhammad SAW menempuh perjalanan yang penuh mara bahaya. Abu Bakar As-Siddiq juga tidak segan-segan mengeluarkan uangnya dalam memperjuangkan Islam. Sejumlah budak yang memeluk Islam yang disiksa oleh tuannya dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq.
Di antara budak-budak yang dibebaskannya adalah Bilal bin Rabah. Selain menyedekahkan harta bendanya, Abu Bakar As-Siddiq juga berjuang dengan segenap jiwa raganya. Ia selalu mendampingi Nabi Muhammad SAW dalam setiap pertempuran. Salah satu perang yang diikutinya adalah Perang Tabuk. Dalam perang itu, ia menyedekahkan seluruh harta yang dimilikinya. Ketika kota Mekah berhasil ditaklukkan, umat Islam bersiap-siap menunaikan ibadah haji pada tahun berikutnya. Nabi Muhammad SAW menunjuk Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin umat Islam pada waktu itu. Dan ketika Nabi Muhammad SAW tidak mampu lagi menjadi imam, beliau pun menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai penggantinya. Berbagai usaha dalam perjuangan Islam tidak melalaikan Abu Bakar As-Siddiq dari kewajibannya untuk mendidik putri-putrinya. Kedua putrinya sangat termasyhur dalam sejarah, yaitu Asma dan Aisyah. Adapun dua putranya juga menjadi ulama yang terkenal, yaitu Abdurrahman dan Abdullah. Demikianlah pelajaran yang kita pelajari hari ini. Semoga ananda sekalian dapat mengambil pelajaran di dalamnya. Dan Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.